udah saatnya Indonesia itu lebih baik dan lebih baik gitu. Masalah bangsa ini terlalu banyak, jadi nggak perlu tambah-tambah. Tapi nggak ikut tadi relawan Pak Jokowi ke pidato untuk Soalnya udah banyak kan. Kita bantu, saya rasa semuanya pengen bantu dan pengen terlibat jauh-jauh hari sebelum pemilihan kan. Dan semua sudah bekerja dengan porsinya masing-masing. Ya, sekarang ya kita kembali menjadi pengawas saja. Kalau ada yang salah ya teriakin gitu. Justru saya rasa misalnya saya memvote beliau gitu. Kalau ada nanti kebijakannya yang keliru, yang bukan bisik-bisik gitu, saya akan teriak lebih kencang gitu. Ini nggak kok begini gitu. Untuk selanjutnya sama-sama kita cari pemecahan. Jadi saya pikir bangsa ini perlu merubah sedikit cara berkomunikasi, memberikan kritik sih. Kalau sekedar teriak, memaki-maki, bilang, woi kampret, goblok, itu kan rasanya nggak ada pemecahan kan. Tapi kalau misalnya boleh teriak kencang, boleh kasih kritik sepedes-pedesnya, tapi kasihlah dengan usulan. Gitu. Ini nggak benar nih. Kalau begini gimana? Gitu. Jadi jangan berhenti di ini benar atau tidak benar doang. Jadi lanjutin sampai ke usulannya apa. Kalau nggak punya usul, diam dulu aja. Pelajarin dulu, ngobrol dulu, bikin studi grup diskusi misalnya dengan teman-teman yang memang sama-sama tidak setuju, baru keluar dengan usulan yang lebih baik. Gitu. Saya rasa itu lebih mature lah, lebih dewasa. Sebagai pendukung, harapan paling realistis apa Om Tobi? Kerja yang benar aja. Kita udah milih beliau dan kelompoknya, ya please di amanah ini dikerjakan dengan benar gitu. tanggal 22 akan terjadi demonstrasi KPU. ya demo besar-besaran KPU Bawaslu. Pasti tanggal 22 itu. Ya biar aja. Saya rasa ya itu tadi yang saya maksud, kita hargai yang kita hormati dan kita hargai yang memang berkeberatan dengan hasil ini gitu. Jadi nggak perlu dijadikan gunjingan, dihina gitu. Mereka punya perspektif point of view sendiri, ya kita hargai, tapi kan tetap negara ini kan negara hukum, ada prosedurnya gitu. KPU dipilih bersama-sama, dipilih oleh kelompok yang ada di kelompok di 01, ada di kelompok di 02 gitu. Jadi udah bekerja dengan porsinya dan pertanggungjawabannya jelas, pengawasnya ada, semuanya ada. Jadi ya kalau mereka udah keberatan-keberatan yang diajukan nanti bisa dibuktikan dan keadaan mungkin berbalik karena itu, ya saya sih akan terima gitu kalau memang bisa dibuktikan gitu. Kalau memang ternyata setelah di pembuktiannya ternyata tidak memenuhi persyaratan yang dianut, ya kita harus belajar juga untuk menerima hasil ini. Tapi Tommy sendiri khawatir nggak sih dengan adanya kerusuhan nanti misalnya terjadi? Enggak sih ya, saya rasa orang Indonesia teman-teman yang mungkin yang berbeda pilihan pasti punya akal sehat yang baik gitu. Waktu dulu misalnya, ya saya nggak tahu gitu. Misalnya harapan saya sih kita bisa belajar menahan emosi gitu, menahan keinginan gitu. Jangan mikir hidup itu cuma sekitar kita doang. Kalau misalnya saya mikirnya hidupnya cuma sekitar saya doang, saya yakin Jokowi itu menang 100%. Gitu, karena orang sekitar saya milihnya Jokowi semua. Follower Facebook saya semua milih Jokowi. Ya iya, follower saya pilih mana yang saya mau bergaul. Jadi tapi kan kita hidupnya di dunia gitu. Kita hidup di dunia yang lebar banget, yang mungkin di kelompok dekat-dekat kita memang pendukung 02 semua, tapi yang sebelah sana kebanyakan dan jumlahnya lebih besar 01 gitu. Jadi mau gimana? Jadi yang lihatlah secara global gitu. Kalau perkara kecurangan, saya melihat dan saya membaca, bukan melihat ya, saya membaca dari berita-berita kecurangan ternyata ada di kedua-dua kubu kok gitu. Dan itu dilakukan oleh simpatisan. Jadi bukan kecurangan yang sifatnya Pak Jokowinya yang nyuruh berbuat curang atau Pak Prabowo yang nyuruh berbuat curang, kan bukan gitu. Simpatisan di bawah yang mungkin sebegitu pengennya biar menang nih gitu ya, sebegitu heroiknya mungkin buat mereka, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai gitu. Dan ternyata kan laporannya dua-duanya ada. Perkara mana yang lebih banyak saya nggak tahu, tapi dua-duanya ada. Menurut Mas Taufik bukan SM ya? Enggak. Kalau terstruktur kita kan TPS itu banyak sekali ya. TPS itu banyak sekali dan di mana-mana. Jadi pasti kalau terstruktur seragam semuanya. Ini kan enggak gitu. Terus mungkin saya di sini bisa saya pengen mengomentar ini yang udah saya tahan rada lama sebenarnya, masalah komentar tentang ada sekelompok dokter yang ingin melakukan gerakan autopsi terhadap 500 sekian
KPPS yang meninggal gitu. Saya tidak sampai tadi siang tuh saya sempat diskusi sama salah satu pasien saya yang kebetulan pendukung 02. Menurut beliau, dokter kenapa nggak bersuara sih dengan KPPS yang meninggal itu kan katanya dibunuh, katanya diracun gitu. Terus saya bilang, kita itu kenapa sih tidak belajar mikir pakai akal sehat gitu, jangan pakai emosi terus gitu. Ya 5 menit. Nah, belajar mikir pakai akal sehat gitu. Misalnya 500 bukan mengecilkan jumlah ya, tapi 500 terhadap seluruh Indonesia, terhadap jumlah penduduk Indonesia. Tentu kalau kita ngomong meninggal, jumlah yang meninggal ini musibah buat kita semua gitu. Tapi kejadian meninggalnya kan nggak serentak kayak Thanos matiin setengah populasi bumi, kan nggak begitu. Jadi hari ini jam sekian di sana, besok jam sekian ini di sana, beberapa hari kemudian, dan keluarganya tahu mereka memang ada penyakitnya, ada penyakit yang memang menjadi basic disease-nya apa gitu. Kelelahan hanya pemicu. Dan terus ada sekelompok dokter yang menjadikan KPU sudah menyatakan sudah bermain-main menjadi dokter forensik katanya kelelahan menjadi penyebab kematian. Itu kan bahasa awam gitu. Ya misalnya dokter kok mengcounter bahasa awam yang mengatakan seolah-olah cause of death-nya adalah kelelahan. Padahal kan bukan itu poinnya. Kita sama-sama ngerti kok, kelelahan bisa pada orang yang udah ada penyakit ginjal, bisa ada penyakit jantung, atau penyakit kronik yang lain bisa serangannya bisa timbul pada fase dipicu oleh begitu kelelahan, sistem imun drop, penyakitnya naik ya bisa ke arah sana gitu. Dan itu yang menyebabkan kematian. Dan secara logika kalau memang dibunuh ya masa keluarganya nggak lapor sih? Kan pasti pasti ribut keluarganya. Ini yang ribut kan bukan keluarganya. Yang ribut kan sekelompok orang yang menggiring opini ini seolah-olah diracun lah. Nah kalau kita mau ngomong ini diracun katanya digas. Ya kan katanya ada berita saya baca gas beracun. Ya kalau gas kan dia yang hirup, kita yang hirup juga. Harusnya nggak dia doang yang meninggal. Orang-orang sekitarnya juga ikut. Jadi nggak masuk akal. Pemikirannya itu nggak masuk akal. Jadi buat kelompok-kelompok yang ingin menggiring ini supaya menjadi keruh, tolonglah. Jadi tahan, kasihan masyarakat bawah yang di grassroots yang menelannya sebagai sebuah kebenaran gitu. Oke? So kita buka puasa dulu. Terima kasih.